Halo, selamat datang dalam kelas Maternity Nursing 1 dengan topik proses persalinan yang dibawakan oleh saya, Nurse Kinanti, dan materi ini disiapkan oleh Nurse Eva, PhD. Dalam proses persalinan, kita mengingat bahwa dalam Kejadian 3 ayat 16a disampaikan bahwa di situ dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Sehingga ayat ini menjadi pedoman bagi kita untuk memberikan pelayanan asuhan keperawatan intranatal atau dalam proses persalinan bahwa perempuan akan mengalami kesakitan selama dia melahirkan. Tujuan pembelajaran hari ini adalah kita mengenali macam proses melahirkan, kemudian mengenali faktor-faktor yang memengaruhi proses melahirkan, kemudian memahami bagaimana proses persalinan itu terjadi, dan bagaimana nyeri selama melahirkan. Bagaimana terjadinya proses melahirkan? Menurut teori, proses melahirkan terjadi karena ada kombinasi faktor dari ibu dan janin, sehingga hal ini dapat mempengaruhi proses persalinan. Dari faktor ibu, maka akan terjadi peregangan otot rahim, sehingga akan mengakibatkan terjadinya pelepasan prostaglandin. Kemudian akan terjadi tekanan pada serviks yang akhirnya dapat merangsang pelepasan oksitosin di syaraf. Stimulasi oksitosin ini kemudian akan bekerja sama dengan prostaglandin untuk memulai kontraksi, sehingga nanti ibu dapat mulai merasakan kontraksi yang akan membantu ibu untuk melakukan proses melahirkan. Kemudian akan terjadi perubahan rasio estrogen dan progesteron di dalam tubuh ibu yang juga akan merangsang kontraksi uterus. Kemudian karena plasenta juga sudah berusia cukup, yaitu lebih dari 36 minggu sampai 42 minggu, maka ini juga akan memicu terjadinya kontraksi. Pada janin akan terjadi peningkatan kadar kortisol sehingga akan mengurangi pembentukan progesteron dan meningkatkan prostaglandin. Kemudian akan terjadi produksi prostaglandin pada membran janin yang juga akan merangsang kontraksi. Begitu juga dengan musim dan waktu. Nah, ini akan membantu ibu untuk akhirnya mengalami proses melahirkan menurut faktor-faktor yang dapat ditemukan pada bayi atau pada janin. Mari masuk pada proses persalinan untuk macam-macamnya. Jadi kalau macam-macam persalinan itu terdiri dari persalinan spontan, yaitu persalinan pervaginal yang terjadi tanpa dibantu dengan induksi ataupun proses obstetrik. Nah, persalinan spontan ini terjadi dari minggu ke-36 sampai minggu ke-42. Ketika ibu tidak dapat atau mengalami penyulit untuk lahir secara spontan, maka dilakukan induksi dengan memberikan obat untuk merangsang terjadinya kontraksi sehingga nanti dapat dilahirkan bayi dengan sehat dan ibu juga sehat. Bila induksi tidak dapat dilakukan, maka dilakukan prosedur obstetrik dengan bantuan dokter obstetrik ginekologi. Nah, ini dapat dilakukan dengan melakukan forceps, ya, pertolongan untuk vaginal birth dengan forceps ataupun pertolongan untuk vaginal birth dengan memberikan episiotomi. Bila vaginal birth ini tidak bisa dilakukan, maka dilakukan cesarean section atau operasi yang dikenal dengan operasi sesar. Nah, itu adalah kira-kira macam-macam dari proses persalinan berdasarkan tipenya. Macam-macam proses persalinan juga dapat dibedakan melalui gestasinya atau dari usia kehamilan.
Apabila persalinan terjadi di usia kurang dari 18 minggu, maka disebut abortus. Apabila bayi lahir pada usia 22-28 minggu, maka disebut imatur. Apabila bayi tersebut lahir di minggu ke-28 sampai 36, maka disebut bayi yang prematur. Apabila bayi lahir pada minggu ke-37 sampai 42, maka disebut bayi yang matur. Dan apabila bayi tersebut lahir lebih dari 42 minggu, maka disebut bayi postmatur. Beberapa faktor yang memengaruhi proses melahirkan adalah passageway atau jalan lahir. Kemudian ada passenger atau bayi yang dilahirkan. Kemudian ada power atau yang dikenal dengan kontraksi ibu. Kemudian ada juga psyche atau yang dikenal dengan bagaimana ibu tersebut mempersiapkan diri dalam melahirkan dari sisi fisiologi, psikologi, spiritualnya. Kita mengenal 4 faktor ini dengan sebutan 4P. Nah, apa yang dimaksud dengan the passageway atau jalan lahir? Yang dimaksud dengan the passageway adalah panggul, leher rahim, dan vagina. Bentuk dan ukuran serta fleksibilitas saluran lahir atau jalan lahir ini sangat penting dalam menentukan kemajuan persalinan. Sehingga pada saat ibu sudah mendekati masa melahirkan, kita akan menyarankan ibu untuk melakukan senam persiapan persalinan. Begitu juga dengan ada pemijatan pada daerah vagina sehingga nanti akan mempermudah untuk melahirkan melalui jalan lahir. Passenger atau adalah janin mengacu pada posisi bayi yang berada dalam rahim. Ukuran bayi, presentasi, posisi, dan bagaimana posisi bayi semuanya memengaruhi kemajuan persalinan. Untuk itu sangat penting kita mengetahui bagaimana posisi bayi. Apakah bayi berada pada posisi sefalikal, apakah bayi pada posisi bridge, atau apakah bayi pada posisi transverse, sehingga nanti bisa membantu untuk mempermudah proses persalinan. Berikutnya adalah power atau kontraksi. Kontraksi mewakili kekuatan yang akan mendorong untuk bayi dapat melewati jalan lahir. Ada 2 kekuatan utama, yaitu kontraksi rahim dan juga upaya ibu untuk mengejan. Nah, kontraksi rahim atau pengencangan otot rahim yang tidak disengaja ini akan dimulai dengan membantu menipiskan dan membuka leher rahim sehingga bayi dapat turun ke jalan lahir. Nah, pada saat ibu mengalami kontraksi, maka kita perlu memberikan pendampingan untuk memberikan kenyamanan, mengurangi rasa nyeri. Kemudian kita bisa juga mulai melatih supaya ibu bisa memiliki upaya mengejan yang baik dan tidak menimbulkan komplikasi. The psyche adalah mengacu pada kesejahteraan emosional dan psikologis ibu selama persalinan. Keadaan mental ibu, tingkat relaksasi, kepercayaan diri, dan dukungan memainkan peran penting dalam kemajuan persalinan. Pada saat ini kita mulai mempersiapkan emosional dan psikologis ibu mulai daripada saat trimester 3 sehingga ibu bisa dengan siap menyambut persalinan dengan penuh kegembiraan dan tidak mengalami perasaan takut. Kita juga perlu memperlengkapi keluarga dan juga mempersiapkan orang yang dipilih ibu untuk mendampingi dalam proses persalinan
sehingga ibu dapat memiliki persalinan yang baik dan bayi dilahirkan dengan sehat. Berikut adalah gambar dari proses persalinan, di mana kepala bayi akan keluar sebelum engagement, kemudian bayi akan mengalami engagement, kemudian bayi akan mengalami descent, kemudian bayi akan mengalami complete rotation, kemudian bayi akan mengalami complete extension, kemudian bayi akan mengalami restitution, kemudian bayi akan mengalami pengeluaran bahu, kemudian bayi akan mengalami pengeluaran bagian bahu yang berikutnya. Nah, dalam proses persalinan ini, normal delivery atau melahirkan secara normal adalah rangkaian dilatasi serviks dari 0 sampai 10 cm, kemudian dilanjutkan dengan kelahiran bayi, dan dilanjutkan dengan kelahiran plasenta melalui rahim melewati vagina. Kita dapat membaca dokumen dari WHO di tahun 2018 untuk melihat bagaimana positive childbirth experience. Ini adalah tahapan persalinan. Terdapat 4 tahapan persalinan. Yang pertama, tahapan pertama atau dikenal dengan dilation, terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap laten ketika pembukaan terjadi 1-3 cm selama masing-masing adalah 2 jam. Kemudian tahap aktif yaitu sekitar pembukaan 4-8, masing-masing terjadi selama 1 jam. Kemudian tahap transisi di mana masing-masing pembukaan 9 dan 10 terjadi dalam waktu 30 menit. Nah, ini akan membuat lama fase dilatasi atau fase pertama ini terjadi sekitar 10-11 jam atau bisa sampai 24 jam pada posisi melahirkan anak yang pertama. Ketika sudah selesai dilatasi, masuk ke fase yang kedua, yaitu fase kelahiran, di mana bayi akan mengalami 7 pergerakan atau 7 bentuk kegiatan yang nantinya akan membantu bayi untuk bisa lahir. Di tahap ketiga akan dilahirkan plasenta, di mana nanti akan terlihat bagian yang menembus bayi yang disebut dengan Schultze, ini terlihat bersinar. Kemudian akan ada bagian yang disebut dengan Duncan, di mana ini adalah bagian yang menempel pada rahim ibu. Kemudian di tahap yang keempat adalah bagaimana kita mengamati sekitar 1-2 jam sesudah melahirkan, bagaimana ibu memulai untuk inisiasi menyusui dini, dan di sini kita mengamati bahwa harusnya kehilangan darah yang terjadi adalah sekitar 300-500 ml. Bila lebih dari ini, maka dapat dikatakan bahwa ibu mengalami perdarahan sehingga kita harus membantu untuk mengatasi perdarahan postpartum yang terjadi pada ibu. Apa tanda persalinan? Dimulai dengan adanya initial complaints, yaitu kontraksi yang menyakitkan terjadi secara semakin intens dan dengan durasi yang semakin dekat dan dengan intensity yang sangat kuat. Kemudian ada perdarahan dari vagina atau perdarahan yang mungkin muncul yang disebut dengan bloody show. Kemudian ada juga terjadi kebocoran cairan dari vagina atau dengan adanya ketuban pecah. Bila kita tidak yakin bahwa ini adalah pecah ketuban, maka diperlukan pemeriksaan pH cairan
Sehingga boleh dilihat apakah ini benar cairan ketuban ketika memiliki pH di antara 7 sampai 7,5. Karena cairan ketuban akan lebih basah sifatnya daripada cairan atau daripada pH vagina normal. Selama melahirkan akan mengalami nyeri. Nah, nyeri ini dimulai dari adanya estrogen yang dikeluarkan dari ovari sehingga menstimulasi reseptor oksitosin pada uterus yang akhirnya merangsang terjadinya kontraksi. Hal yang sama juga dilakukan oleh oksitosin yang dibentuk dari bayi dan dari posterior pituitari oleh ibu. Hal ini akan menstimulasi uterus untuk berkontraksi, juga menstimulasi plasenta membentuk prostaglandin, sehingga akan semakin memberikan stimulasi untuk melakukan kontraksi pada uterus. Nah, hal ini kemudian akan memberikan positif feedback untuk membuat plasenta semakin membuat prostaglandin sehingga semakin mengalami kontraksi pada uterus sehingga bayi bisa dilahirkan. Pada proses melahirkan terdapat nyeri. Nah, nyeri ini dikenal dengan fase laten dan fase aktif akselerasi. Nah, pada fase laten terjadi ketidaknyamanan selama dilatasi dari 1-3 cm karena kontraksinya masih tidak teratur, kontraksinya dapat menghilang pada saat berjalan dan pada saat tidur, juga tidak ada peningkatan durasi, frekuensi atau intensitas, dan dilatasi serviks tidak begitu terjadi tetapi ada sedikit yaitu 1-3 cm. Pada fase akselerasi aktif atau active acceleration, dilatasi sangat nyeri sehingga terjadi pembukaan serviks dari 4-10 cm. Nah, di sini kontraksi terjadi secara teratur dengan intensitas yang semakin kuat. Terjadi peningkatan pada frekuensi, intensitas, dan juga durasi kontraksi sehingga menjadi tanda-tanda positif bahwa proses melahirkan sudah dimulai. Nah, kontraksi yang terjadi akan terjadi bersamaan dengan adanya dilatasi serviks sehingga nanti bayi akan bisa dilahirkan. Demikian penjelasan untuk materi di minggu ini. Selamat belajar.